Mulai saja. Oke, Pak Tommy sudah direkod ya. Terima kasih. Mohon izin untuk membuka acara ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Hari Kusrini SPD MM selaku pembina MKMP Ekonomi Kabupaten Malang, Bapak Teguh Wibowo SPD selaku Ketua MKMP Ekonomi Kabupaten Malang, serta Bapak Ibu Guru MKMP Ekonomi Kabupaten Malang yang saya hormati. Tak lupa juga di sini ada Bapak Tommy Rizky Izal Kurni selaku pemateri untuk pelatihan Accurate online ya untuk Bapak Ibu Guru MKMP Kabupaten Malang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di sesi kelima nggih, Bapak Ibu di pertemuan terakhir untuk sesi online ini. Pelatihan ini menjadi sebuah wujud nyata dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kompetensi khususnya di bidang akuntansi ekonomi berbasis teknologi yang mungkin sangat dibutuhkan di era digital ini. Siap Ibu. Tadi suaranya masih kecil. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan kembali karena telah berkomitmen mengikuti pelatihan ini hingga dari awal saat kita bertemu di SMA 1 Panjen, dan tentu saja semangat dan dedikasi Bapak Ibu semuanya ini merupakan refleksi ya, cerminan dari tekad untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan ya khususnya di bidang ekonomi. Semoga pelatihan malam ini tentu saja memberikan tambahan wawasan dan keterampilan yang lebih mendalam tentang penggunaan Accurate Online, dan kami berharap ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini bisa langsung diterapkan dan nantinya dipraktek dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dari segi akademisi atau pengajaran maupun manajemen keuangannya di dunia nyata Bapak Ibu. Oke, sebelum mulai pada acara malam hari ini, marilah kita juga berdoa, mengucap basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran dan keberkahan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Bapak Tommy untuk menyampaikan materi lanjutan dari yang terakhir kemarin. Insya Allah sudah sampai di event atau evidence yang ke-14 nggih. Pak Tommy silahkan dilanjutkan. Semoga hari ini memang sudah benar-benar selesai dan Bapak Ibu tinggal mengikuti ujian nanti, dan saya berharap ujiannya juga bisa lancar dan bisa lulus semuanya. Amin. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Tommy. Oke, baik. Terima kasih Pak Catas atas kesempatannya. Kita sekarang melanjutkan ke sesi terakhir ya, Bapak Ibu. Untuk sesi terakhir ini, insya Allah nanti kita akan sedikit lebih cepat ya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mengikuti, nanti apa yang sudah nanti saya pandu, dan juga akan ada record. Sebelumnya saya juga menginformasikan bahwa untuk per saat ini masih ada satu nama yang belum menyetorkan tanggal, yaitu Bu Retno. Nanti kalau ada Bu Retno di sini bisa mengisi Google Form atau nanti bisa japri ke saya biar bisa mendaftar gitu untuk ujiannya nanti kapan, karena akan disesuaikan dengan tanggal ujiannya nanti. Untuk ini sekarang kurang lebih ada 25 yang mendaftar. Saya masih membuka kesempatan. eh, sebenarnya masih eh, sebenarnya saya kemarin mengatakan bahwa mau di close jam 7. Tapi kalau mau menambah ada lagi tambahan, silahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi malam hari ini nggih, karena besok itu benar-benar harus saya setor dan kita akan melakukan pembayaran. Untuk berapa nilai nominalnya nanti kita akan hitung. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan rencana akan memberikan subsidi kepada 10 orang, gitu, Bapak Ibu. Eh, tapi nanti kita akan bagi secara merata kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti pembayarannya yaitu total kemarin berapa? 100.
60 sekian ribu ya. Itu nanti akan dikurangi subsidi. Nanti prediksi saya sih kurang lebih 100 ribuan, 100 ribu awal, atau bisa jadi di bawah 100 ribu 90-an atau 80 ribu. Nanti kita akan hitung nanti kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti untuk ujiannya kita adakan di hari Sabtu. Untuk eh, kalau bisa sih hadir di kampus itu paling lambat jam 8 karena ujian itu mulai jam 9 Bapak Ibu. Tapi saran saya sih Bapak Ibu datang di kampus yang mulai jam 7 begitu. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang krusial, misal lokasi jauh, bisa ya kalau bisa sih maksimal setengah 8 itu sudah sampai di kampus. Kenapa? Kita akan berdiskusi dulu Bapak Ibu dan juga sedikit mereview apa yang harus dikerjakan. Meskipun nanti saya juga ikut ujian, jadi saya juga mendaftar di Google Form Bapak Ibu. Eh, jadi saya ikut ujian juga untuk CAD karena kebetulan saya belum punya CAD. Saya langsung melompat ke CAP kalau yang kemarin. Jadi saya ikut juga. Jadi saya juga akan memandu untuk jalannya ujian. Tapi waktunya 2 jam Bapak Ibu. Padahal kita mengerjakan satu soal ini kan kemarin cukup lama waktunya, nggih, beberapa hari. Sehingga Bapak Ibu, meskipun nanti ada panduan dari saya dan juga ada beberapa mahasiswa nanti di kelas mungkin ada satu atau dua mahasiswa. Karena untuk tanggal 28 itu yang ujian hanya satu, dua, tiga, empat, lima, ada enam orang yang ujian. Jadi saya siapkan mungkin cuman satu atau maksimal dua mahasiswa yang datang nanti. Intinya paling lambat jam 8 pagi, ya jam 8 pagi itu sudah datang, karena ujian itu akan diadakan setelah Bapak Ibu datang nanti itu ya. Nanti kita akan ujian bersama. Kalau misalnya, eh, Pak, saya nggak ikut ujian tanggal 28, tapi saya pengen tahu vibes-nya atau suasananya, boleh nanti datang saja Bapak Ibu yang lain apabila mau datang di tanggal 28, biar tahu bagaimana feel suasananya. Nanti ketika Bapak Ibu datang, tapi konfirmasi ke saya dan Pak Tatas agar saya juga bisa menyiapkan konsumsinya, nggih. Insya Allah nanti kita tetap untuk konsumsinya. Untuk surat itu sudah saya informasikan di grup ada dua macam surat, satu permintaan kepada MGMP untuk pengiriman guru dan yang kedua itu surat undangan dan semua tertanda tangan dari LP2MOM gitu. Jadi insya Allah sudah resmi untuk bersuratan. Apabila ada kebutuhan terkait birokrasi lagi yang dibutuhkan, Bapak Ibu juga bisa menginformasikan kepada tim kita sebelum hari H. Karena saran saya besok kalau bisa menginformasikan agar hari Jumat kita bisa persiapkan Bapak Ibu sekalian kalau mau kebutuhan birokrasi-birokrasi apa saja. Karena kalau terlalu mendadak gitu, kita kan tidak bisa persiapan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bismillah, semoga kita lancar untuk kegiatan ujiannya. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya langsung izin untuk share screen terlebih dahulu. Ini pendataannya. Oke, silakan Bapak Ibu membuka dulu seperti biasa iqarit-nya dan juga untuk soalnya ya. Oke, kemarin berhenti di transaksi 16, Bapak Ibu sekalian, menambahkan barang baru. Kemarin di tepung sukun. Ya, coba kita lihat di persediaan, barang dan jasa, sudah ada ya tepung sukun. Tepung sukun. Oke, sudah ada tepung sukun. Oke, untuk ini sekarang kita masuk ke 17. Untuk 17, di sini ada membeli persediaan secara tunai. Baik, untuk prinsip antara penjualan dan pembelian itu sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi,
prinsipnya tidak boleh langsung, ini kan secara tunai. Kalau secara tunai nggak bisa langsung pembayaran pembelian. Sekali lagi, setiap transaksi itu selalu paling jauh melompat itu di faktur. Jadi prosesnya itu pertama difaktur dulu, setelah difaktur baru diproses pembayaran. Makanya di sini kenapa kok ada dua bukti transaksi. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, pertama kita klik faktur pembelian, pembelian dan faktur pembelian. Diklik terlebih dahulu. Pemasoknya CV tepung manis. Ada. Lalu tanggalnya kita samakan ya dengan tanggal yang ada di sini yaitu 19 Januari 2018. Untuk nomor home ini di sini ada apa enggak nomornya? Oh ini adanya nomor faktur. Nomor faktur yang ini ya Bapak Ibu. Jadi bebas ini mau diisi atau tidak. Kalau dibuat otomatis tidak apa-apa karena yang ada itu hanya nomor faktur gitu. Oke, selanjutnya, oke, ini sudah tanggalnya sudah 2018. Setelah itu, yang kita lakukan membeli tepung sukun. Berarti dicari tepung sukun. Nah, untuk kuantitasnya berapa Bapak Ibu? 500 dengan harga 5.000. Jadi, kita ambil tepung sukun, kuantitasnya 500, harganya Rp5.000. Nah, langsung otomatis harganya 2.500.000. Kita lanjut. Dan yang terakhir, jangan lupa karena di sini masih pakai PPN 10%, jadi PPN-nya dirubah, tarifnya, tarifnya menjadi tarif 10%. Begitu. Untuk penjualan tunai, kalau sudah ini belum, G, karena belum kita transaksi yang informasi lainnya, ini belum. Tapi kalau sudah, jangan lupa diproses pembayaran untuk tunai. Gitu, G. Oke, silakan Bapak Ibu bisa diikuti dulu. Oke, kita tunggu 1 menit. Kalau Bapak Ibu sudah diinformasi, itu jangan lupa diisi beberapa keterangan-keterangan tambahan. Oke, di informasi nomor faktur diisi manis ini ya, manis. Oke, manis 4545. Alamatnya diisi, keterangannya di sini pembelian secara tunai. Tanggal pengiriman di sini ada apa enggak keterangan? Apabila tidak ada, disamakan dengan tanggal transaksi. Gitu. 2018. Oke, oke. Kalau sudah, ini sudah selesai Bapak Ibu, kecuali ada biaya lain-lain. Kalau biaya lain-lain, masukkan ke tahap ketiga ini, ada biaya apa tambahannya? Biaya angkut kah atau apa? Baru masuk ke yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, maka kita lakukan, karena ini transaksi tunai, Bapak Ibu, maka dilakukan proses pembayaran.
Banknya kita pilih bank bank saja ya. Nomor buktinya kita masukkan sesuai dengan nomor yang tertera di bawah tulisan pembayaran pemasok, yaitu 1102 2018 01 0008. Tanggal bayarnya tanggal 19 Januari 2018. Nah, ini tinggal di refresh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang kita isi bank, banknya pada bank, nomor buktinya kita sesuaikan dengan nomor yang ada di sisi sebelah kanan, tanggal bayar tanggal 19 Januari 2018. Ini di refresh. Tinggal satu langkah lagi yang belum, yaitu di informasi. Di informasi metode payahnya dengan sesuai apa tunai atau lainnya, keterangannya pembayaran ini ya, ke pembayaran untuk pembelian secara tunai. Pembayaran untuk pembelian secara tunai. Oke, kalau sudah ini tinggal disimpan. Dengan demikian transaksi 17 sudah selesai. Oke, kita tunggu dulu Bapak Ibu yang belum. 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu sudah masuk ke transaksi ke 18. Oke, kita tunggu 1 menit. Nah, untuk nilai pembayarannya apakah tidak boleh diketik manual? Boleh, Bapak Ibu. Diketik manual sesuai dengan nilai yang tertera di sini, boleh. Tapi kalau di refresh seperti ini, itu langsung otomatis. Jadi lebih cepat begitu. Itu nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi sudah sangat, sepertinya sudah sangat oke untuk materi ini. Sebenarnya kalau CAD itu mengulang-mengulang Bapak Ibu sekalian. Jadi transaksi yang sudah kita ulang lagi. Cuman namanya data entry, gitu. Jadi berlatih untuk data entry. Kalau Bapak Ibu sudah punya CAD, ada peluang Bapak Ibu kalau mau cari pekerjaan sampingan juga bisa Bapak Ibu. Karena beberapa instansi juga membutuhkan orang yang bisa menggunakan software akuntansi. Oke, tanggal ini sekarang kita simpan dulu, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tuh. Oke, di tanggal 20 Januari perusahaan meretur kepada PT Boga Abadi atas tagihan tanggal 12 Januari 2018.
Oke, kasusnya meretur berarti ada barang yang eh, barang yang jelek atau rusak gitu ya. Ini retur pembelian. Oke. Di sini ada tulis retur pembelian, perusahaan meretur, G. Jadi kita masuk ke pembelian. Retur itu transaksi warna hijau yang paling terakhir. Jadi setelah pembayaran itu ada potensi kalau barangnya tidak sesuai, maka kita bisa retur. Jadi diklik retur pembelian. Oke, pemasoknya kita masukkan namanya CP Surya Sejahtera. Oh, retur kepada PT Boga Abadi. Oke, mohon maaf ya. PT Boga Abadi. Mohon maaf. Oke, PT Boga Abadi. Tanggalnya 12 Januari 2018. Ini ada nomor returnya, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita masukkan di nomor retur, yaitu PRT itu, nggih. PRT 2018 01 00001 gitu. Tanggalnya tanggal ini sudah retur dari faktur. Nah, ini tinggal dicari Bapak Ibu secara otomatis. Kita cari kode referensi yang PL 2018 01. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya, invoice Boga ini ya. Nah, diklik. Oke. Jadi diklik dulu Bapak Ibu. Bisa diikuti terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah itu di informasi. Nah, ke alamat kita tidak tahu alamatnya, bisa dikosongi saja. Keterangannya retur pembelian ke PT, retur pembelian ke PT Boga Abadi. Kalau kata-kata Bapak Ibu beda-beda, itu tidak masalah Bapak Ibu karena keterangan itu bebas. Gitu nggih, tidak ada kewajibannya untuk menyamaratakan gitu nggih. Nah, untuk ini saya lupa. Ini kan yang diretur 10 ya Bapak Ibu. Di sini belum kita ambil. Jadi diambil yaitu tepung maizena sejumlah, nah, di sini nanti diganti angkanya 10 Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi prosesnya kita ambil dulu Bapak Ibu. Setelah diambil kita pilih tepung maizena, diklik set. Setelah diklik karena di sini masih 100, tinggal diklik lagi diganti menjadi 10. Kalau sudah itu transaksi 18 sudah selesai Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Tadi 18 masih. Sudah sama 120, 12 sudah 132. Sudah sama persis. Jadi sebentar lagi bisa pindah ke transaksi 19 Bapak Ibu sekalian. Cuman kita kasih kesempatan 1 menit, oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti ini. Setelah itu kita akan lanjut ke transaksi 19.
Oke, Bapak Ibu, kalau sudah disimpan saja. Oke, Bapak Ibu saya juga ingin mengingatkan lagi, untuk transaksi yang sudah disimpan itu baru bisa dicek jurnalnya Bapak Ibu. Kalau belum disimpan, maka tidak bisa dicek jurnalnya. Pembuktiannya apa? Coba kita klik warna hijau. Hijau ini merupakan transaksi-transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Diklik lagi. Nah, di sini ada fitur di atas tempat sampah. Oke, ada fitur seperti warna hijau, bulat, titik tiga, diklik. Di sini ada rincian jurnal. Jangan yang merah, Bapak Ibu, merah itu nanti dihapus nanti ya. Ini kan merah di bawah ini udah hapus. Jadi yang hijau, rincian jurnal, ini merupakan jurnalnya utang pada PPN, beban pokok pada persediaan. Gitu. Ini hanya sekedar eh, sekedar melihatkan guys, Bapak Ibu sekalian. Kayak barusan transaksi ke 18, sekarang ke transaksi ke 19. Oke, untuk transaksi ke 19 melakukan pelunasan PT Flor Indonesia kepada PT Flor. Oke, karena pelunasan kepada PT Flor berarti terjadi pembayaran, pembayaran dari kasus pembelian. Jadi kita langsung pembayaran pembelian. Loh, Kak, ini kok gak masuk ke faktur dulu? Karena sebelumnya itu kita sudah ada faktur, sudah ada tagihan. Karena di sini hanya pelunasan saja, Bapak Ibu. Jadi dapat dibedakan antara penjualan tunai dan juga pelunasan. Kalau penjualan tunai itu difaktur terus di pembayaran, itu berarti pembayaran tunai. Tapi kalau pelunasan itu langsung ke pembayaran pembelian. Karena kalau pelunasan pasti sudah difaktur terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kita langsung bisa masuk ke pembayaran pembelian. Pembayarannya kepada PT Flour, Flour Indonesia. Nomor buktinya ini 1102 2018 01 0009. Banknya dengan menggunakan bank, tanggal bayarnya tanggal 22 G, 22 Januari 2018. Nilai pembayaran ini belum ada karena kita belum mengambil. Karena di sini pelunasan berarti kita ambil dari fakturnya, tinggal kita sesuaikan dengan nominalnya ini, ya, Bapak Ibu. Nominalnya 8.900.000, berarti yang atas, yang bawah jangan dicentang, biar totalnya itu masih 8.900.000. Itu, nggih. Jadi yang bawah jangan dicentang, yang dicentang yang atas saja, Bapak Ibu. Kita lanjut. Lalu di informasi, jangan lupa metodenya dengan cek atau giro, keterangannya pelunasan, sesuai dengan informasi yang di sini, ya, Bapak Ibu. Pelunasan untuk nomor faktur strip 1827, ya. Oke, 1827. Oke, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Oh, ini nilai pembayaran masih nol. Nah, ini harus di-refresh, hitung nilai pembayaran biar bisa keluar angkanya 8.900.000. Kalau ditulis secara manual itu juga tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mau manual boleh dengan ditulis angkanya 8.900.000. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, nanti kalau sudah transaksi ke 19 sudah selesai. Begitu ya, Bapak Ibu. Kalau sudah transaksi ke 19 sudah selesai. Oke, kita tunggu 1-2 menit ya, Bapak Ibu. Ya.
Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah kita simpan. Oke, kalau sudah disimpan, maka transaksi ke-19 sudah selesai. Saya close-close dulu yang atas karena terlalu banyak membuka tab gitu. Nah, sekarang sudah rapi nih. Nah, sekarang di transaksi ke-20, perusahaan menerima penjualan secara kredit dari toko kue sehati dengan detail sebagai berikut. Oke, penjualan secara tunai itu dua langkah. Kalau penjualan secara tunai, maka faktur lalu di penerimaan penjualan. Tapi kalau secara kredit, namanya kredit berarti tidak perlu dilakukan penerimaan penjualan. Jadi cuman berhenti di faktur saja. Kalau kredit faktur, tunai faktur terus diproses penerimaan penjualan. Jadi gitu ya Bapak Ibu prinsipnya. Kita klik faktur penjualan. Nah, ini cepat karena cuman transaksi satu langkah. Jadi mirip banget dengan transaksi penjualan secara tunai, cuman di sini hanya satu langkah saja. Pelanggannya namanya Toko Kue Sehati. Tanggalnya tanggal 23 Januari 2018. Nomornya kita ganti SI 2018 01 00006. Gitu nggih. Nah, karena ini sekali lagi ya, ini merupakan transaksi pertama kali, jadi boleh kita pakai loop. Kalau transaksi ini dari transaksi sebelumnya, kita harus mengambil. Gitu nggih. Barang atau jasa, kita pilih tepung sukun, sukun, sejumlah 200. Yang kedua, tepung roti, sejumlah 100, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, tepung terigu, Bapak Ibu. Tepung terigu berapa? 350. Waduh, tepung terigunya yang paling banyak. Lanjut saja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk PPN kita sesuaikan dengan tarif 10%. Nanti tergantung soalnya ya Bapak Ibu. Kalau nanti soal ketika ujian transaksi terbaru, misalnya 2023 atau 2024, ya kemungkinan besar sudah menggunakan tarif pajak 11%. Tapi kalau bingung, ini tarif pajaknya apa? Nanti akan diinformasikan. Kalau Bapak Ibu salah mengisi, di sini akan ada indikator lampu kelap-kelip untuk menunjukkan bahwa Ibu salah dalam menaruh atau menuliskan pajaknya atau transaksi apa yang salah itu akan tahu gitu nggih. Yang kedua itu keterangan nggih, penjualan secara kredit. Dan terakhir tanggal pengiriman kita rubah 24 Maret. Maret itu oh tanggal kirimnya 23 dan tanggal kirimnya 23 Januari. Mohon maaf gitu. 23 Januari 2018. Pengirimannya nggak ada. Di sini tidak ada pengiriman. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu transaksi 20 hanya seperti ini. Tidak perlu diproses pembayaran karena di sini transaksi secara kredit Bapak Ibu. Oke, untuk sementara kita tunggu dulu 2 menit untuk Bapak Ibu yang belum selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat atau diinformasikan ke Bapak Ibu.
Oke, 1 menit lagi ya Bapak Ibu, nanti kita akan lanjut lagi. Yang sudah, Bapak Ibu bisa melihat transaksi selanjutnya di transaksi 21. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu. Jadi soalnya mengulang, gitu ya Bapak Ibu. Soalnya mengulang. Jadi Bapak Ibu di sini kan kembali ke latihan gitu. Kalau sudah paham alurnya, ini transaksinya mengulang lagi. Di sini mengulang lagi. Jadi terjadi penjualan secara tunai. Nah, kalau penjualan secara tunai itu berbeda dengan kredit, ya, Bapak Ibu. Kalau kredit tadi cuma berarti di faktur, ya, lalu disimpan. Nah, ini sudah saya simpan. Kalau penjualan secara tunai berarti dua langkah. Pertama difaktur dulu, lalu dilakukan proses pembayaran, Bapak Ibu. Jadi untuk tunai diawali dari penjualan, lalu faktur. Setelah difaktur, dilakukan penerimaan penjualan. Oke, kita ke faktur dulu, ya, Bapak Ibu. Nggih. Pelanggannya namanya pelanggan tunai. Nomor fakturnya kita rubah dengan nomor faktur yang sama. SI 2018 01 00 Tanggalnya tanggal 24 Januari 2018. Nah, karena ini transaksi pertama, jadi langsung kita bisa cari di sini, yaitu tepung tapioka. Kuantitasnya, wah, langsung dibeli 400. Lumayan, langsung banyak ini ya, Bapak Ibu. Lanjut, PPN-nya dirubah menjadi tarif PPN 10%. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini udah sama persis ya, Bapak Ibu. 5.880 PPN menggunakan 10% sudah sama totalnya 644 644. Nah, sudah sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah eh, selesai untuk fakturnya, tapi belum selesai untuk penjualan tunai. Kalau berhenti di sini mirip kayak transaksi 20, cuma secara kredit gitu. Tapi jangan lupa keterangannya. Hukumnya yang keterangan ini aslinya kadang-kadang kalau kelupaan sedikit aslinya tidak masalah Bu, tapi ya kalau bisa jangan lupa. Karena di sini meskipun tidak diisi pun itu masih bisa lanjut, masih aman. Itu ya Bapak Ibu. Cuman yang perlu kita isi saja. Tanggal pengirimannya 24 Januari. Oke. Nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa mencoba proses pembayarannya. Itu ya. Bapak Ibu dapat mencoba melakukan proses pembayaran. Di proses pembayaran ini, maka langsung banknya menggunakan bank ini kas. Oke. Oh, baru kali ini masuk di kas. Kalau ini di refresh, buktinya kita ganti dengan nomor bukti yang tertera di sana. Oke, 2018, kan 1101 titik 2018 titik 01
0,000001 gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, jangan lupa di informasinya diganti dengan tunai, keterangannya penerimaan penjualan secara tunai. Sudah, Bapak Ibu. Kalau sudah, transaksi 21 sudah selesai. Tuh. Oke, kita tunggu sekali lagi, kita tunggu 2 menit ya, Bapak Ibu. Nanti 20.03 kita akan lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu sudah selesai 20.03. Kita lanjut lagi, nggih, Bapak Ibu. Sekali lagi transaksi 22 retur lagi, Bapak Ibu. Jadi mengulang, mengulang, mengulang. Cuma tadi retur pembelian, tadi saya lupa retur pembelian atau penjualan. Cuman tadi retur baik pembelian atau penjualan, dua-duanya sama saja pengisiannya, tidak ada bedanya. Itu nggih. Kita masuk ke karena di sini retur penjualan, jadi penjualan lalu retur penjualan. Pelanggannya kita masukkan namanya toko kue Sehati. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2018. Nama returnnya kita off-kan biar bisa masukkan ini. SRT itu, SRT 2018. Ini mohon maaf kalau misalnya saya tipu-tipu sedikit, karena kadang-kadang saya rabun, jadi mungkin sedikit tidak jelas. Gitu, gitu. Tapi kurang lebih kayaknya sama ini SFT 2018 01 01. Lalu pilih faktur, kita ambil faktur yang sama, S SI 2018 01 yang ini, yang atas sendiri ya Bapak Ibu. Kita ambil sejumlah tepung sukun saja nggih, berarti yang tidak dipakai maka harus dihilangkan centangnya Bapak Ibu. Yang tidak dipakai dihilangkan centangnya. Cuman tepung sukunya kita ganti menjadi 15. PPN-nya diganti tarif 10%. Dan yang terakhir keterangan. Yang terakhir jangan lupa keterangannya itu bungkus tepung rusak dan
bungkus tepung rusak dan tidak dapat dijual kembali. Oh, bungkus tepung rusak dan tidak dapat dijual kembali. Sesuai dengan keterangan yang ada di bawah. Jadi, Bapak Ibu, salah satu dua dua kalau sudah itu akan selesai. Kita tunggu 2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke transaksi ke-23. Oke, baik, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Di transaksi ke-23, pegawai kas kecil melakukan setor tunai ke bank. Kalau setor tunai berarti menyetor dari rekening kita ke rekening kita. Kalau rekening ke rekening, misalnya, atau soalnya begini, perusahaan melakukan penyetoran ke Bank Mandiri atau dari Bank Mandiri ke Bank BNI, itu namanya masuknya ke transfer. Kalau ini transfernya dari kas atau kas kecil ke bank, gitu ya, dari kas kecil ke bank. Jadi kita masuk ke kas dan bank, di sini ada transfer Bapak Ibu. Jadi kas dan bank lalu klik transfer. Dari kasnya namanya kas kepada bank. Oke, tanggalnya jangan lupa diganti dulu ya Bapak Ibu. Per tanggal 26 Januari 2018. Nomornya BT 2018 eh, 01 1234 Oke. Jadi 01 0001 gitu. Nilai transfer berapa Bapak Ibu ditulis 6 juta. 6 juta rupiah. Tinggal kalau di sini ada biaya lain-lain Pak, biaya administrasi. Masuknya di sini akun perkiraan untuk biaya administrasi. Yang ketiga ini untuk keterangan atau catatan yaitu setor tunai ke bank. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di bawah ya. Setor tunai ke bank senilai 6 miliar rupiah, 6 juta rupiah. Pakai 00, pakai titik-titik kayak gini juga boleh Bapak Ibu sekalian. Hmm, oke. Ini merupakan transfer Bapak Ibu, tidak terlalu ribet juga nggih. Transfer itu intinya bukan kita mentransfer kepada orang lain. Misalnya saya transfer ke Pak Tatas itu tidak masuk ke transfer. Transfer itu hanya ke
rekening kita ke rekening kita. Gitu nggih. Rekening perusahaan ke rekening perusahaan. Tuh. Oke, kita tunggu 1 menit ya, karena kalau retur, kalau setor tunai itu tidak terlalu lama atau berat. Oke, oke, kita simpan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya di 27. Sekali lagi, 24, sekali lagi, nggih. Transaksinya berulang lagi. Jadi transaksinya mengulang-ulang. Nah, cuma bedanya di sini sekarang ada ongkos kirim 100.000 yang dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ongkosnya dianggap sebagai penambah pendapatan. Gitu aja. Bedanya itu cuman ini penjualan secara tunai. Jadi klik penjualan, lalu klik faktur, nanti diproses pembayaran atau di penerimaan penjualan. Jadi di klik faktur, yang membedakan di sini ada ini ya, ada biaya lain-lain. Di sini kan ada biaya lain-lain 100.000 yaitu ongkos kirim itu ya. Jadi masuknya di sini. Di sini yang ada RP yang ketiga. Nah, ini tuh untuk biaya lain-lain. Atau kalau ada biaya selain dari transaksi yang umum, itu masuknya yang ketiga. Oke, kita buat dulu untuk transaksi biasanya, yaitu kepada baking cake, CV baking cake, pertanggalnya 27 Januari 2018. Nomor fakturnya kita rubah menjadi SI 2018 01 000008. Setelah itu kita ambil, oh tidak gitu, ini transaksi pertama gitu. Kalau transaksi pertama itu berarti langsung kita cari di sini, gitu nggih Bapak Ibu. Tapi kalau mau dicari di sini 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 dulu untuk jaga-jaga apakah ada transaksi yang mengawali boleh, gitu nggih. Tapi kalau ini dari kata-katanya ini sudah transaksi pertama. Tulis tepung roti. Oh ini ada tepung roti sejumlah 200. Terus selanjutnya ada tapioka sebanyak 100. PPN diganti menjadi tarif 10%. Oke, sudah sama ya. Cuman bedanya di sini ada biaya lain-lain Bapak Ibu. Sekali lagi, biaya lain-lain tinggal masukkan di yang ketiga nanti. Oke, sekarang yang kedua dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua di informasi kita isi keterangannya penjualan tunai dengan ongkos kirim. Nah, tinggal di sini tanggal 27 Januari 2018. Pengirimannya di sini tidak ada. Oke. Nah, berarti tinggal transaksi yang ketiga, Bapak Ibu, kalau sudah ini. Oke, silakan mungkin ditiru dulu, Bapak Ibu. Untuk yang ketiga nanti akunnya di ini, pendapatan lain-lain nanti, Bapak Ibu.
Oke, kita tunggu sebentar, Bapak Ibu, 1 menit saja. Setelah itu kita proses ongkos kirim, setelah itu pembayaran. Karena ini penjualan secara tunai. Begitu. Bro, aku izin berapa tentang ini? Oke, Bapak Ibu, setelah itu yang ketiga, itu akun perkiraan. Kita masukkan biaya lain-lain. Ini nih, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain senilai 100.000. Dah. Sudah sama, jadi sekarang 5875 sudah sama. Kalau sudah sama, maka langkah selanjutnya dilakukan proses pembayaran. Gitu, nggih. Jadi proses pembayaran. Karena ini transaksi secara tunai. Diklik pembayaran. Ketika mengklik pembayaran, otomatis langsung beberapa sudah terisi. Ini kita sudah bisa merefresh. Nomor buktinya ada apa enggak di sini? Ada, nggih, 1102 itu, nggih, yang bawah. 1102. 1102 2018 01 0010. Sudah. Lalu diinformasi metode bayarnya dengan menggunakan tunai. Lalu keterangannya penerimaan penjualan tunai. Penjualan tunai. Begitu. Oke, kalau sudah transaksi nomor 24 sudah selesai. Kita sebentar lagi masuk ke transaksi 25. Oke, oh 25 ini sudah, oh, penyesuaian-penyesuaian nih, Bapak Ibu. Oke, 25 sudah masuk ke jurnal penyesuaian. Oke, kita tunggu 2 menit ya. 20 nanti kita lanjut lagi.
Oke, sudah 2020. Kita lanjut ke transaksi ke 25, Bapak Ibu. Insya Allah ini cepat untuk transaksi-transaksi penyesuaian. Ini simpan dulu nggih, Bapak Ibu, daripada lupa. Oke, untuk selanjutnya, tanggal 29 Januari 2018, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh toko Wisata. Jadi barang yang diretur oleh toko kue yang sebelumnya kan tadi ada kasus retur gitu Bapak Ibu. Ternyata barangnya itu sudah tidak bisa dijual lagi. Jadi harus dikurangi atau harus dikurangkan dari persediaan. Jadi otomatis cari barang jasa persediaan, ya persediaan lalu penyesuaian persediaan. Oke. Persediaan lalu penyesuaian persediaan. Nah, di sini memang kita harus mengatur preferensi dulu. Cuman kita lihat dulu ya, pengaruhnya seperti apa dulu. Nanti setelah itu baru kita pakai preferensi. Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Oke, tanggalnya tanggal 29 Januari 2018. Penyesuaian, betul. 29 udah. Betul ya. Lalu IA 2018 01 00001. Oke, barangnya yang diretur tepung sukun. Sukun itu berkurang. Pengurangan. Itu nggih, Bu. Bapak Ibu. Jadi tepung sukun pengurangan sejumlah 5 15 ya. Oh, banyak banyak juga yang di retur gitu nggih. Yang dikurangi. Karena memang ini tidak bisa digunakan lagi. Begitu. Lanjut. Di informasi. Nah, ternyata akun penyesuaiannya cuman ekuitas saldo awal. Kalau kita cari, tidak ada akun penyesuaian lain, ya, Bapak Ibu. Cuma adanya ekuitas saldo awal di sini. Padahal seharusnya akun penyesuaiannya beban barang rusak. Wah, kalau kayak gini gimana caranya? Nah, sebentar lagi saya akan jelaskan caranya kalau Bapak Ibu sudah selesai untuk mencatat yang pengurangan terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Saya kasih kesempatan 1 menit, setelah itu saya akan jelaskan terkait dari preferensi untuk memunculkan beban barang rusak di akun penyesuaian. Oke, saya kasih kesempatan 1 menit dulu, ya, Bapak Ibu, untuk mengikuti yang ini langkah saya. Oke, kita lanjut lagi, nggih, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi di sini belum muncul apa penyesuaiannya. Ini hanya ekuitas saldo awal. Maka yang perlu kita lakukan seperti apa Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu klik pengaturan, lalu di pengaturan ada tulisan preferensi, Bapak Ibu. Diklik preferensi. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya akun perkiraan. Diklik akun perkiraan, lalu ini transaksi apa? Transaksi penjualan atau persediaan. Nah, ini di akun persediaan di sini hanya penyesuaiannya cuma ekuitas saldo awal. Padahal harusnya beban barang rusak juga bisa. Jadi diklik loop ini ya. Loop ini diklik,
lalu cari beban barang rusak. Oke. Nah, sekali lagi saya ulangi, G. Jadi nanti diklik pengaturan, lalu preferensi. Setelah preferensi diklik, pergi ke bawah sendiri, ada akun perkiraan. Setelah itu sebelah kanan sendiri ada persediaan, lalu tambahkan beban barang rusak. Setelah itu simpan. Kalau sudah disimpan, maka tadi yang penyesuaian persediaan ini akan muncul akun yang kedua yaitu, nah ini sudah muncul beban barang rusak. Kita isi bungkus rusak dan rusak dan tidak dapat dijual kembali. Nah, itu nih. Jadi dengan demikian transaksi 25 ini sudah selesai. Oke, silakan Bapak Ibu bisa diikuti dulu. Kita tunggu 1 menit. Ditunggu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu kita simpan. Oke, kalau sudah, maka kita lanjut ke transaksi 26, melakukan penyesuaian asuransi, Bapak Ibu. Wah, asuransinya berapa? Asuransinya berapa ya? Kita lihat pertama kita harus tahu dulu, nggih, Bapak Ibu, asuransinya itu berapa sih? Karena asuransi itu untuk 1 tahun. Berarti kita lihat asuransi di mukanya itu berapa, lalu dibagi 12. Gitu nggih, Bapak Ibu. Kita klik buku besar, lalu akun perkiraan, sekali lagi buku besar, lalu akun perkiraan, lalu di list warna hijau, lalu kita pilih asuransi, nggih. Cari kata-kata asuransi. Wah, ini ternyata nilainya 48 juta, Bapak Ibu. 48 untuk 1 tahun. Berarti per bulannya sejumlah 48 dibagi 12. Berarti 4 gitu. Nah, jurnalnya itu berarti beban asuransi pada asuransi di muka. Gitu, nggih. Nah, untuk membuat jurnal umum, kita cuma bisa di buku besar dan jurnal umum saja. Jadi, selain transaksi penjualan, pembelian, terus yang keluar kas, maka langsung masuk ke jurnal umum. Karena di penyesuaian asuransi kan tidak ada kas keluar atau masuk, ya. Jadi, masuknya ke jurnal umum. Jadi, diklik jurnal umum, tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Lalu nomornya kita off-kan biar bisa kita tambahkan JV 2018 01 0029. Gitu nggih. Akun perkiraannya yang tadi nggih berarti beban asuransi. Nah, di sini baru peran akuntansi itu penting di sini karena harus tahu jurnal penyesuaian nggih. Debit 4 juta, lalu asuransi di muka. Asuransi dibayar di muka
kredit sebesar 4 juta. Ini otomatis karena dia menghitung selisih. Jadi makanya langsung di kredit dan nilainya 4 juta. Gitu, Bapak Ibu. Jadi muncul seperti ini, Bapak Ibu. Debitnya 4 juta, kreditnya 4 juta, dan di informasi tinggal ditambahkan penyesuaian beban asuransi Januari 2018. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk ini bisa diikuti dulu Bapak Ibu. Kita tunggu 2 menit untuk ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk jurnal asuransi sudah selesai. Kita lanjut lagi ke transaksi 27. Nah, kurang 3 transaksi lagi nih Bapak Ibu. Mencat, melakukan pencatatan bunga bank. Kalau bunga bank berarti kita dapat uang. Nah, kalau dapat uang berarti bukan di jurnal umum nggih, Bapak Ibu nggih. Ketika kita mendapatkan uang di luar dari penjualan, maka masuknya di kas dan bank lalu penerimaan. Gitu nggih. Jadi penerimaan uangnya, banknya melakukan di sini bunga bank berarti pada bank tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Nomor buktinya kita off kan, kita pakai ini ya. Oke, 1102 2018 01 0011. Oke. Nah, akun perkiraannya kalau penerimaan itu bank pada ini pendapatan lain-lain gitu. Pendapatan lain-lain. Jadi maksudnya di pendapatan lain-lain. Jadi di sini tidak perlu double jurnalnya, di sini cuma salah satu saja, 2726. Karena di sini itu kontra akunnya dari bank apa gitu ya. Penerimanya masuk ke bank, lalu kontra akunnya apa. Jadi cuma itu saja. Berbeda dengan jurnal umum yang harus kita tulis debit kreditnya. Tapi kalau yang ini, karena di sini sudah pasti penerimaan itu bank, bank pada apa gitu. Ini pada apa gitu ya. Pada pendapatan lain-lain gitu. Di informasi kita tulis nomor ceknya tidak ada, pemberinya bank boleh diisi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Catatannya pendapatan bunga bank, pendapatan bunga bank.
Oke, kalau sudah saya simpan. Gitu nih, Bapak Ibu. Dengan demikian, transaksi 27 sudah selesai. Nah, 28 rekonsiliasi PPN. Nah, di sini untuk merekonsiliasi PPN ini sangat krusial Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa jadi punya saya dengan Bapak Ibu beda. Kalau beda berarti ada transaksi yang salah. Tidak selalu punyanya Bapak Ibu yang salah, bisa jadi punyanya saya yang salah. Gitu nggih. Oke, kita buka di daftar laporan untuk tahu berapa rekonsiliasi PPN. Lalu klik daftar laporan. Oke, jadi di daftar laporan, lalu klik daftar laporan. Setelah itu di sini ada pajak. Nah, di sini ada pajak. Setelah pajak, kita klik rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar dari 01 01 2018 31 01 2018. Jadi dari 11 2018 sampai 31 01 2018. Kita lihat berapa PPN masukan dan keluarannya. Oke, untuk PPN keluaran itu totalnya 7.829. PPN masukan 474. Ternyata ada PPN karena keluaran itu lebih besar daripada masukan, berarti ada PPN kurang bayar senilai 7.355. Kalau penyanyi Bapak Ibu berbeda dengan saya, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting tahu gimana caranya untuk menemukan rekonsiliasi PPN. Nanti tinggal kita sesuaikan lagi Bapak Ibu. Dilihat-lihat lagi transaksi mana yang tidak sesuai. Oke, untuk selanjutnya yang kita lakukan yaitu, nah ini PPN keluarannya segini, PPN masukannya segini, dan PPN kurang bayarnya segini. Atau istilahnya utang PPN nih, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita mendebet dulu PPN keluaran, lalu mengkredit PPN masukan, dan nanti sisanya PPN kurang bayar sebesar selisihnya. Gitu nggih. Oke, saya copy angkanya dulu nggih, Bapak Ibu. 7829 saya copy, lalu saya gunakan jurnal umum untuk transaksi penyesuaian PPN. Jurnal umum tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Nomornya kita sesuaikan JP dan lain sebagainya itu nggih. JP 2018 01 12331 gitu nggih. Nah, untuk akun perkiraan pertama kita mendebet PPN keluaran dulu senilai ini. Lalu untuk PPN masukannya itu saya copy lagi angkanya 474 ini. PPN masukan. Lalu ada PPN kurang bayar. Nah, PPN kurang bayar senilai selisihnya yaitu 7355. Betul kan? 7355. Oke, sudah betul. Oke, ini ya Bapak Ibu. Tinggal diinformasi rekonsiliasi PPN bulan Januari Januari 2018. Oke, silakan bisa ditiru Bapak Ibu sekalian untuk rekonsiliasi PPN. Saya tunggu 2 menit, 2 menit. Oke, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan
Lanjut lagi dua transaksi terakhir. Oke, untuk memasukkan ke jurnal umum itu eh, seperti ini Bapak Ibu. Nanti dicari PPN keluaran, itu angkanya dari sini, data laporan ada PPN keluaran 7829, lalu PPN masukan itu 474, itu angkanya dari sini 474, dan kalau ada selisihnya, maka masuk PPN kurang bayar. Tapi kalau PPN masukan lebih besar, berarti masuknya PPN lebih bayar. Gitu, nggih. Tapi sangat jarang sekali terjadi PPN lebih bayar. Gitu, nggih. Jadi silahkan Bapak Ibu meniru dari angka-angka yang ada di sini saja. Gitu, nggih, sementara. Oke, silahkan ditiru lagi. Saya tambah 2 menit lagi deh ya. 2 menit lagi. Karena kita tinggal dua transaksi yang terakhir. Soalnya diterangkan semua.
Oke, baik kita lanjut lagi. Bapak Ibu sisa dua transaksi terakhir. Oke, untuk transaksi ini kita simpan dulu Bapak Ibu. Untuk transaksi terakhir, membayar listrik, air, dan telepon atau biasanya disebut dengan istilahnya beban utilitas ya. Untuk beban utilitas itu karena membayar ini secara tunai berarti masuk di kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, kas dan bank, lalu pembayaran bank. Kas dan banknya namanya bank, tanggalnya 31 Januari 2018. Nomor buktinya kita off-kan biar bisa dimasukkan yaitu 1102. Bentar saya off dulu. Oke. 1102 2018 01 0012. Akun perkiraan. Nah, sekali lagi nggih, kalau di pembayaran atau apa hanya cuma satu, beda dengan jurnal umum karena satunya kan udah pasti bank, gitu nggih. Jadi tinggal apa pada bank istilahnya gitu. Nah, ini beban listrik, air dan telepon. Coba listrik, air dan telepon. Listrik. Sebentar ya, masih loading loading. Kita tunggu dulu. Kalau keterangannya ini itu artinya masalah jaringan gitu, Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, ini masalah jaringan. Oke, berarti jaringan di sini rada melek. Saya buka lagi. Jadi tenang aja, kalau iKrit ini langsung auto save Bapak Ibu. Bentar, saya diminta login lagi. Oke, saya login lagi dulu. Oke, tadi di kas dan bank ya, lalu ada pembayaran. Oke, ini tadi yang sudah kita isi, belum selesai. Kita cari listrik. Jadi tenang aja Bapak Ibu langsung auto save. Nilainya tadi ini 1789500. 1789500. Tinggal keterangannya, catatannya pembayaran pembayaran listrik, air dan telepon gitu Bapak Ibu. Oke, ini merupakan transaksi ke-29. Transaksi ke-29. Oke, kalau sudah kita lakukan proses simpan. Bapak Ibu, kita bisa proses simpan. Oh, ini. Oh, sudah ya. Oke, yang terakhir yaitu penyusutan. Kalau penyusutan itu tidak perlu dihitung secara manual di jurnal umum. Sekali lagi ya, untuk proses penyusutan bisa menggunakan metode proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan untuk penyusutan secara otomatis atau penyesuaian kurs. Jadi diklik di perusahaan, lalu ada proses akhir bulan, lalu bulannya kita pilih bulan Januari, tahunnya 2018. Jadi di perusahaan, diklik yang warna hijau, proses akhir bulan,
Januari 2018. Kalau sudah, kita simpan. Sudah. Jadi langsung dibuatkan penyusutannya. Jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi penyusutannya. Karena sudah dibantu diproses hitungkan secara otomatis. Oke, kalau sudah proses akhir bulan, jadi proses akhir bulan saya ulang lagi, nggih. Perusahaan, proses akhir bulan, lalu pilih seperti ini Januari 2018, Januari 2018, lalu disimpan. Jadi seperti itu. Oke, yang paling terakhir kita mengecek neraca. Daftar laporan, klik daftar laporan, lalu klik neraca standar per tanggal 31 Januari 2018. 31 Januari 2018 kita tampilkan. Oke, wah kok ada yang beda ini sedikit. Oke, kita nanti cek yang beda. Oh, ada piutang yang belum terbayarkan ini. Oke, oke, oke. 35, oke, persediaan sudah oke. Ini 44 sudah oke, 12 sudah oke, 90, 25 oke, sudah oke. Oke. Nah, ini sepertinya ada satu transaksi yang sedikit kurang pas tadi ya ini, ya. Oke, saya cek dulu sih. Minusnya itu di mana ini? Oke, bentar ya, saya cek lagi rincian buku besarnya. Nah, di sini akan terlihat store tunai ke bank. Oke, sebentar. Di sini tadi itu ada store tunai tadi itu. Store tunai. Tapi seharusnya di sini. Nah, sebentar. Ini tadi store tunainya di situ. Oke, ini retu. Oh, ini. Jadi transaksi yang pelanggan tunai ini, oke, di dokumen penerimaan penjualan secara tunai. Oke, sebentar. Penjualan, penerimaan penjualan, saya coba sesuaikan lagi. Ini itu yang per tanggal 24, yang ini 58, eh 64, 68. Oke, ini. Nah, ini itu udah benar bekas. Oh, tanggal bayarnya. Oh, tanggal bayarnya. Oh, sebentar. Ini kurang sesuai. 2401 2018. Oke, tanggal bayarnya belum saya sesuaikan tadi. Oke, kita coba cek lagi di neraca standar. Oke, Bismillah. Kita cek lagi. Set, set, set. Oke, 8. Oh, banknya ada yang berbeda sedikit. Bank dengan piutang. Oke.
Jadi itu nggih Bapak Ibu. Jadi memang sepertinya saya ada yang kelewat sedikit, tapi overall saldo akhirnya juga sudah cukup oke ini. Ini sudah sama semua. Jadi yang berbeda gedung peralatan, oke, sudah sama. Ini sudah sama persediaan piutang usaha. Oke, ya tinggal ini ya. Berarti antara bank sama piutang. Berarti ada kasus piutang. Oke, saya coba kalau ini bisa jadi permasalahannya itu salah tanggal. Saya coba ulangi lagi di sini. Neraca standar per hari ini. Coba. Oke, sudah sama ini. Berarti ada potensi saya itu ada salah tanggal sedikit yang seharusnya per 31 Januari per berapa tanggal itu ternyata kurang sesuai. Ya mungkin ini nanti saya cek lagi Bu. Ini berarti tanggalnya sudah sesuai. Coba saya cek di piutang usaha untuk transaksinya. Ini saya rubah rincian buku besarnya. Oke, hari 3 Januari. Oke, sebentar, saya coba lihat rincian buku besar dulu. Oh ini sudah sama kalau yang ini. 25 September. Coba saya cek di piutangnya. Oh, ini 5875 per tanggal 27. Oh ini per 27 Januari 2018. Oke, 27 Januari 2018. Oke, sekarang kita coba cek lagi ya. Bentar, Bapak Ibu. Oke, sekarang tinggal banknya gitu, kurang sedikit. Ini sudah mau selesai, tinggal banknya kurang sedikit. Ini saya kesalahannya cuma tanggal, oke. Jadi prediksi saya itu tadi tanggalnya belum saya update ke tahun 2018. Jadi sekarang saya mencari tanggal-tanggal yang kurang sesuai. Oke, 2145, kita cek lagi. Nah, oke, sebentar. 3468 udah sama. Oke, 53. Piutangnya udah sama. Oke, berarti tinggal ini saldo banknya ya. Oke, coba saya cek di yang oh ini per transaksi tanggal 18 September. Transaksi ini piutang usaha yang nilai bentar, saya coba klik lagi. Oh ini 896.500.
Coba saya cari transaksi yang nilainya 896.500. Oke, itu kemungkinan besar yang berbeda. Ini pembayaran atas pembelian rumah ini. Saya coba klik dulu deh. Oh, faktur tanggal 3. Oh, ini 18.6.500. Oh, tanggal 3. Oke, sudah ketemu. Nah, ini kita rubah tanggalnya menjadi ini tanggalnya 3 Januari. Ini, Pak. Oke, Bismillah. Apakah sudah sesuai? Kita coba lihat per 31 Januari. Oke, sudah sama. Jadi tadi itu kesalahan saya tadi untuk terkait tanggal ini sudah sama persis yang ada di sini. Oke, ini sudah sesuai. Lalu neracanya sudah sesuai dan yang terakhir itu laba rugi. Jadi di daftar laporan, diklik daftar laporan, lalu klik laba rugi standar 01/01/2018 sampai 31/01/2018. Karena kalau neraca kan kalau laba rugi kan periodik nih Bapak Ibu nih. Kalau neraca tidak periodik. Oke. Nah, udah sama juga 79, 225, 78, 787, 367, 50, 178, 9, 5.000 sampai ke bawah sudah sama. Jadi insya Allah ini sudah sesuai dengan kunci jawabannya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah selesai untuk transaksi kita. Jadi neracanya saya tampilkan lagi untuk neracanya. Neracanya seperti ini. Saya download. Nanti saya akan kirimkan di grup deh Bapak Ibu. Dan juga laba ruginya seperti ini. Saya kirimkan ke grup sebentar lagi. Oke, mungkin sekian itu Pak Tatas untuk materi hari ini. Oke, terima kasih Pak Tommy. Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, monggo nggih. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Ibu bila ada yang ditanyakan kepada kami.
Silahkan bisa angkat tangan atau open audionya.